Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mohon pimpinan Tuhan dan kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami merenungkan akan firman. Roh-Mu yang kudus memimpin, menyertai, memberkati kami, sehingga kami dipimpin oleh Tuhan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-37. Tapi firman Tuhan akan saya bacakan bagian yang terakhir. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lidah dan perkataan. Saudara, lidah adalah bagian yang terpenting di dalam struktur tubuh kita yang terletak di bawah mulut kita. Lidah diciptakan supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa mencicipi, supaya kita bisa mengatakan sesuatu. Saudara, Allah ingin dan menciptakan lidah supaya manusia dapat memuji, supaya manusia dapat peduli, supaya manusia dapat mengucapkan sesuai dengan keinginan kita. Tentunya saudara, tanpa lidah seseorang sulit untuk dimengerti saat berbicara. Saudara, tidak peduli kapan saja lidah dapat mengucapkan kata yang baik dan kata yang kotor. Oleh karena itu lidah perlu dijaga, saudara yang kekasih. Karena di dalam perkataan mengandung suatu kekuatan atau kuasa. Kalau kita perhatikan, Yakobus memberitahukan kepada kita bahwa lidah itu dapat membakar seperti api yang besar. Sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan seperti racun yang mematikan. Oleh karena itu lidah perlu dijaga. Di bagian belakang atau bagian terakhir bacaan dari Matius 12, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Allah akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapannya. Kita semua tentu akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan berada di hadapan Allah untuk dihakimi. Dan setiap kita diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang kita katakan selama hidup di dunia ini. Berapa banyak kata-kata yang selama kita hidup akan dihitung Allah. Tiada satupun kata yang telah kita ucapkan terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap Tuhan yang tidak akan dibukakan. Semuanya akan terlihat di hadapan Allah. Mengapa kamu mengatakan ini? Mengapa kamu mengatakan itu? Untuk apa kamu mengatakan ini? Dan untuk apa kamu mengatakan itu? Allah akan meminta kita untuk memberikan pertanggungjawaban setiap perkataan kita. Bila kita mengatakan yang baik, maka kita akan diperlakukan baik. Dan apabila kita mengatakan yang jahat, kita akan dihukum sesuai dengan apa yang kita katakan. Oleh sebab itu perkataan kita selama hidup merupakan bagian penting dari kehidupan.
Seperti apa kita ingin hidup yang baik di hari ini maupun di hari yang akan datang. Sama pentingnya dengan apa yang kita katakan setiap hari. Karena itu saudara-saudara, menjaga lidah setiap hari adalah cara untuk memelihara hidup. Saudara, melalui firman Tuhan ini, biarlah kita dipelihara, dijagai, dilindungi dari segala yang jahat, dan hidup kita terus terjaga dari setiap perkataan-perkataan kita. Kiranya Tuhan beserta kita, kiranya Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita, dan Tuhan memberkati setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Oh Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di tempat yang jauh, di tempat yang dekat, di tempat di mana kami berada. Biarlah firman Tuhan ini menggema dalam hidup kami, sehingga kami selalu memelihara kehidupan kami dari perkataan-perkataan kami. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah situasi-situasi pandemi ini membuat kadang-kadang kami khawatir, lemah, ragu, takut, bimbang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Tuhan Yesus menolong hidup kami. Tuhan, lihatlah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit kiranya Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Yang tawar hati dan lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang dan ragu Tuhan topang. Kami berdoa supaya Allah bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mereka sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan. Mereka sakit, mereka dihiburkan, dikuatkan, bahkan disembuhkan. Mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka sedang berusaha untuk memperbaiki usahanya. Tuhan tolong. Bapa, lihatlah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita